Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah. Sebelum memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mengisi materi pembelajaran kalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Endah Prastiwi. Kalian bisa memanggil saya Kartiwi. Sebelum itu, apakah kalian merasa bahwa kalian selalu dan senantiasa membawa handphone atau membutuhkannya hanya untuk sekedar berinteraksi kepada teman, bersosial media, ataupun hanya sekedar bermain game? Nah, apakah kalian merasa bahwa sifat kalian seperti itu adalah termasuk dari pengaruh adanya sesuatu? Pengaruh apa sih itu? Ya, benar sekali, pengaruh tersebut karena adanya globalisasi. Apakah kalian tahu globalisasi itu apa? Yuk kita bahas. Hari ini tentang globalisasi. Jadi sebelum kita mengenal apa sih globalisasi itu, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan: 1. Siswa dapat menjelaskan globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan juga budaya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab globalisasi. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan bentuk-bentuk globalisasi dan manfaatnya. Globalisasi, apa sih itu? Nah, globalisasi berasal dari kata global yang berarti bumi dan lisation yang berarti proses. Globalisasi diartikan sebagai proses dunia. Ada juga yang mengatakan globalisasi itu diambil dari kata global yang dalam bahasa Inggrisnya berarti universal atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti menyeluruh. Singkatnya, globalisasi merupakan proses perubahan dunia tanpa mengenal batas wilayah. Apa sih faktor penyebab dari adanya globalisasi? Yang pertama ada perkembangan teknologi dan informasi. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi ini dapat membantu manusia dalam memperoleh informasi hingga mempermudah pekerjaan manusia tersebut. Terus yang kedua, banyaknya kerjasama internasional. Dengan adanya kerjasama internasional ini dapat membantu menyokong perekonomian di negara tersebut. Terus yang ketiga, kemudahan transportasi. Dengan adanya kemudahan transportasi ini dapat membantu manusia sampai tujuan yang diinginkan dengan waktu yang sangat cepat, singkat, dan padat, ataupun dapat membantu manusia berkunjung ke daerah atau negara lain. Terus selanjutnya ada ekonomi terbuka. Dengan adanya ekonomi terbuka ini, kita dapat membuka peluang ekspor dan impor barang atau jasa dari atau ke negara lain. Bentuk-bentuk globalisasi. Nah, bentuk-bentuk globalisasi ini yang pertama ada di bidang budaya. Nah, kalian pernah ke kafe dengan gaya Indonesia zaman dulu ataupun dengan zaman dulu seperti kayak ditambahin aksesoris beca, terus dokar dan lain-lain dengan pencampuran gaya model kafe zaman sekarang. Nah, itu juga termasuk dari adanya globalisasi bidang budaya. Jadi kayak nggak meninggalkan budayanya kita sendiri begitu. Terus yang kedua ada di bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi ini kita dapat contohkan kayak perkembangan komunikasi zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu komunikasinya itu kan masih tradisional.
Kalau misalkan mengirim surat juga masih memakai merpati, tapi bandingkan dengan yang zaman sekarang, kita udah bisa VC, terus VC dengan teman-teman lain atau dengan saudara-saudara di luar negeri, seperti itu ya. Terus yang ketiga itu ada di bidang ekonomi. Nah, globalisasi bidang ekonomi itu dapat membuka kerjasama yang terjadi di beberapa negara, dengan itu dapat membantu menyokong perekonomian di negara-negara tersebut, sehingga dengan adanya kerjasama itu kayak memunculkan sebuah organisasi kerjasama di bidang ekonomi. Terus yang ketiga, selanjutnya ada di bidang iptek. Kalau zaman dulu bertransportasi kan memakai beca, terus dokar dan lain-lain ya. Nah, kalau sekarang kan udah mulai kayak ada transportasi umum kayak busway, terus ada ojek online. Itu karena adanya perkembangan iptek itu sendiri, yang mana dapat memudahkan manusia dalam berbagai hal. Seperti contohnya juga kalau zaman dulu kan pekerjaan manusia itu dilakukan dengan menggunakan tenaga manusianya. Nah, kalau sekarang itu pekerjaan manusia bisa dibantu dengan penggunaan mesin. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada di bidang transportasi. Nah, kalau di bidang transportasi ini, kalau misalkan kita memakai jasa belanja online, nah dalam jumlah besar, jadi kalian tidak usah jauh-jauh datang untuk mengambil barang tersebut dari luar daerah. Cukup dengan kalian menggunakan jasa untuk mengantarkan barang tersebut, seperti kayak penggunaan jasa JNE, JNT, Pos Indonesia, Tiki, dan lain-lain ya. Nah, ini ya contoh-contoh bentuk dari globalisasi. Terus ada pun manfaat dari beberapa bidang tersebut. Yang pertama di bidang budaya, itu memperkaya budaya bangsa. Yang kedua, memperkenalkan budaya bangsa ke dunia. Yang ketiga, terus di bidang komunikasi, yang pertama ada mempermudah manusia untuk berinteraksi jarak jauh. Yang kedua, mempermudah manusia mengakses informasi secara cepat. Di bidang ekonomi, itu manfaatnya yakni mempermudah terjadinya hubungan kerjasama lintas daerah hingga lintas negara. Yang keempat, di bidang iptek, mempermudah pekerjaan manusia dan juga memberikan ruang kepada manusia dalam berkreasi di sosial media contohnya. Nah, selanjutnya itu ada di bidang transportasi. Nah, manfaat di bidang transportasi ini membantu manusia memperoleh barang atau jasa di waktu yang sangat cepat. Terus yang kedua, membantu manusia mengangkut barang dalam jumlah besar atau banyak. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dan senantiasa belajar di rumah. Tingkatkan prestasi kalian di sekolah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.